Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas kembali soal CPNS dan P3K, khususnya untuk materi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Untuk bagian keempat ini, kita masih tetap pada materi Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, untuk soal pertama yaitu menjadi pedoman dalam melakukan pengaturan kehidupan berbangsa bernegara dengan landasan undang-undang merupakan fungsi Pancasila sebagai apa? Kata kunci dari soal ini adalah pedoman dalam melakukan pengaturan. Nah, kalau berarti pengaturan, maka kita berbicara mengenai hukum. Ya, hukum. Coba kita lihat pilihan jawaban dari soal ini. Yang pertama, yaitu pilihan A, kepribadian bangsa Indonesia. B, ideologi negara. C, dasar negara. D, pandangan hidup bangsa. E, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, kira-kira jawabannya apa? Coba kita lihat. Ya, jawabannya adalah C. C ya, yang paling benar, yaitu dasar negara. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan sumber dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Jadi semua undang-undang yang ada hendaklah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Coba kita lihat pembahasan soal kita, yaitu peran Pancasila utama itu berfungsi sebagai dasar negara. Dasar negara ini merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan yang mampu memberikan kedudukan pada berdirinya sebuah negara. Indonesia dibangun berdasarkan pada suatu landasan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum. Ya. Kalau dasar negara berarti sumbernya itu kaidah hukum yang mengatur Indonesia. Termasuk di dalamnya seluruh unsur yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat. Dan Undang-Undang Dasar kita pun dalam pembukaannya terdapat poin-poin dari sila-sila yang ada dalam Pancasila. Dan Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu dalam beberapa hari ini, dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerebekan sepasang muda-mudi di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, pada tanggal 11 November 2017. Ternyata sepasang muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Nah, kata kuncinya di sini ya, muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh.
Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi tidak pantas. Persekusi adalah salah satu penyimpangan dalam sila dari nilai Pancasila, yaitu sila keberapa. Jadi ada kata persekusi. Kita menghakimi orang, ya. Mari kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, yaitu A. sila pertama, B. sila kedua, C. sila ketiga, D. sila keempat, dan E. sila kelima. Nah, ini jelas banget ya apa yang menjadi jawaban, yaitu B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat pembahasan soal. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata muda-mudi dalam kasus tersebut menjadi korban salah tuduh. Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Persekusi adalah salah satu bentuk menghakimi seseorang tanpa dasar, dan tanpa bukti yang cukup kuat. Itu merupakan salah satu penyimpangan dalam nilai Pancasila, yaitu sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk soal selanjutnya, yaitu perwujudan nilai praktis Pancasila dalam memupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Penggunaan media sosial untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan. B. Penggunaan media sosial untuk mendukung tim PSSI yang tengah bertanding. C. Pembentukan organisasi kemasyarakatan untuk berpolitik praktis. D. Pembentukan organisasi sosial politik untuk menyukseskan pemilu. E. Pembangunan infrastruktur jalan untuk menuju pelosok Nusantara. Jadi, soal ini meminta kita untuk nilai praktis dari Pancasila dalam memupuk persatuan dan kesatuan. Jadi kata kuncinya ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan secara praktis persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang paling benar dari pilihan ini adalah A, ya, penggunaan media sosial untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan. Nah, bantuan kemanusiaan ini kita bersatu untuk mengumpulkan dana bantuan melalui media sosial. Ini merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan selain itu, bagian pilihan A ini juga bisa mengandung nilai pada sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan dan kesatuan untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan. Coba kita lihat dari pembahasannya, yaitu perwujudan nilai praktis Pancasila dalam memupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah penggunaan media sosial untuk
bukan bantuan kemanusiaan. Jadi ini ya yang paling praktis yang bisa kita lakukan. Kalau ini kita coba lihat pilihan yang lain ada di sini yang paling mendekati benar juga itu adalah B. Tetapi di sini cuman penggunaan media sosial untuk mendukung tim PSSI yang tengah bertanding. Ini cuma nilai ke 3 saja ya, tetapi tidak ada nilai untuk sila keduanya. Kalau bagian C, pembentukan organisasi kemasyarakatan politik, tidak. Pembentukan organisasi sosial politik untuk menyukseskan pemilu, tidak juga. Dan E, pembangunan infrastruktur jalan untuk menuju pelosok Nusantara. Ini juga merupakan nilai dari Pancasila, tetapi yang diminta dari soal ini adalah nilai praktisnya ya, nilai praktis. Oke, kita ke soal selanjutnya. Peran Pancasila sangat besar tentunya di dalam peraturan pemerintah agar tercipta ketaatan dari warga negara dalam kehidupan bernegara seperti ini. Maka Pancasila berperan sebagai apa? Nah, di soalnya di sini dijelaskan bahwa peran Pancasila sangat besar tentunya dalam pengaturan pemerintahan agar tercipta ketaatan dari warga negara. Ada kata taat nih, ada kata pengaturan juga. Nah, dalam kehidupan bernegara seperti ini maka Pancasila itu berperan sebagai apa? Gitu. Coba kita lihat, ya betul sekali jawabannya yang paling benar adalah hukum. Ya, hukum. Karena pengaturan pemerintah agar tercipta ketaatan. Atau apa? Hukum itu dibuat untuk ditaati. Ya, untuk ditaati dan segala sumber pengaturan pemerintah itu berasal dari Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar itu berasal dari Pancasila. Jadi dia sebagai dasar hukum negara. Kita lihat pembahasan peran Pancasila sangat besar tentunya dalam pengaturan pemerintahan agar tercipta ketaatan dari warga negara dalam kehidupan bernegara. Pancasila ini berperan sebagai dasar hukum. Jadi benar ya, jawabannya adalah B. Nah, saya ingin mengakhiri video kita kali ini dengan kata-kata bijak yang pernah dikemukakan oleh Presiden kita itu Joko Widodo. Untuk jadi maju menang, banyak hambatan. Kecewa semenit, 2 menit boleh. Tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.